Selamat siang Pak Petrus dan teman-teman tenaga kependidikan tata usaha di lingkungan Universitas Katolik Dharma Cendika. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian dikarenakan ada suatu kesadaran diri saja. Untuk saya tidak bisa ke kampus, saya harus WFH karena saya harus keluar masuk rumah sakit menghantar ibu saya yang sedang sakit dan opname di sana. Jadi saya takut ada membawa virus atau apa. Jadi materi untuk pertemuan hari ini saya sampaikan melalui video presentasi. Semoga yang saya sampaikan dapat menjadi bahan masukan saja kalau ini dibutuhkan. Baik. Peran tata usaha dalam pendidikan yang bermutu. Jadi kita sadari semua bahwa tata usaha universitas, tata usaha di tingkat prodi dan di unit-unit lainnya ini sangat menunjang, sangat dibutuhkan oleh perguruan tinggi. Tata usaha adalah bagian unit teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi pendidikan. Jadi fungsi administrasi ini nanti yang saya garis bawahi. Jadi informasi yang tata usaha kelola penting sebagai basis pelayanan dan bahan pengambilan keputusan baik di tingkat prodi, fakultas maupun universitas. Semakin lengkap dan akurat data yang terhimpun, maka pemberian pelayanan makin mudah dan pengambilan keputusan akan semakin tepat. Secara definisi, pengertian tata usaha adalah yang pertama dari segi etimologis atau asal-usul kata, dari fungsi administrasi, berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministrare. Jadi ad berarti intensif, jadi yang berulang-ulang, yang sering dilakukan. Terus ministrare berarti melayani, membantu dan memenuhi atau menyediakan, sehingga menurut Delianji peran pokok dari fungsi administrasi atau tata usaha dalam hal ini adalah yang pertama adalah melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Terus berikutnya adalah menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasinya untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Yang ketiga adalah membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Jadi seperti ini. Jadi dari dasar kata adalah seperti ini. Ad dan ministrare. Tugas tenaga administrasi secara umum dalam pendefinisian secara umum ya. Yang pertama yaitu menulis surat, menyurat dan lain-lain. Membaca. Jadi kalau misalkan ada surat masuk atau sesuatu yang masuk harus dibaca sehingga tahu peruntukannya, tingkat kepentingannya itu apa. Berikutnya kita harus membiasakan untuk menyalin atau menggandakan karena ada dokumen-dokumen misalkan contoh ya sertifikat, surat tugas dan lain-lain itu biasanya langsung dikasihkan pada yang bersangkutan. Ada halnya kalau sifatnya tidak konfidensial atau rahasia, ini bisa disalin dulu, digandakan dulu. Makanya nanti fungsi pengarsipan harus berjalan dengan baik. Berikutnya adalah menghitung, memeriksa. Jadi ini menghitung dan memeriksa ini juga penting juga. Setiap dokumen, teman-teman tata usaha harus mampu memeriksa apakah dokumen ini penting atau tidak terlalu penting atau membutuhkan suatu konsultasi dan lain-lain, harus diperiksa. Tidak langsung melakukan tindakan, harus diperiksa peruntukannya. Terus berikutnya, sebelumnya memeriksa juga penting juga memperhatikan tanggal-tanggal. Barangkali dalam surat-surat tersebut ada tanggal-tanggal deadline. Seringkali saya menjumpai kaprodi dan lain-lain ketika ada pengumuman, ada informasi-informasi lainnya itu terlambat mengetahui. Ini harap
harapannya adalah memeriksa kapan tanggalnya, sehingga kalau tanggalnya mendesak atau dalam waktu dekat segera diberitahukan. Tidak hanya menyerahkan ditaruh di meja, tapi juga mengingatkan. Berikutnya adalah memilah. Jadi kemampuan untuk bisa memilah, menggolongkan. Oh, ini dokumen akademik, non akademik. Kalau akademik misalkan untuk kepentingan akreditasi, untuk kepentingan jabatan fungsional dan lain-lain. Jadi harus punya kemampuan tersebut, sehingga kalau teman-teman bisa merapikan pengarsipan itu nanti akan memudahkan teman-teman, baik yang manual, yang dalam bentuk berkas maupun dalam bentuk file. Jadi di folder-folder supaya memudahkan pencarian, teman-teman bisa membuat folder-folder dengan nama yang mudah dipahami dan sifatnya adalah penggolongan. Berikutnya adalah menyusun dan melakukan pengindeksan. Jadi kalau bisa sehingga ada pengarsipan, teman-teman juga bisa membuat daftar arsip yang ada, sehingga kalau ada dosen atau kaprodi atau dekan meminta file itu bisa dengan cepat mencarinya. Dan kalau di folder komputer pun juga di menu pencarian itu kalau membuat nama file itu yang jelas, sehingga ketika dicari itu lebih cepat. Berikutnya adalah melakukan komunikasi tentunya. Jadi baik berupa lisan maupun tertulis. Jadi misalkan gini, kita tahu bahwa Bapak Ibu dosen, kaprodi maupun dekan terkadang melaksanakan tugas di luar misalkan. Jadi ada dokumen-dokumen penting yang ada deadline-nya dan itu urgent, harapannya adalah ada komunikasi lisan, diingatkan, baik itu lihat telepon atau ya pokoknya mengupayakan ada proses komunikasi. Dan juga ada tertulis misalkan di atas berkas tersebut diberikan catatan-catatan khusus, sehingga kaprodi, dekan dan lain-lain bisa mengetahui tingkat urgensi dan informasi di dalam surat menyurat tersebut. Baik, tujuan pekerjaan ini saya ambil dari job desk yang sudah disahkan, yang kita susun bersama ya. Tujuan pekerjaan dari tata usaha adalah yang pertama, melaksanakan tugas-tugas administrasi pendidikan dan pengarsipan di fakultas yang meliputi korespondensi atau surat menyurat, membuat suatu pengumuman, membuat suatu laporan-laporan rutin ataupun insidentil, dan dokumen-dokumen lain terkait yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran kegiatan akademik di fakultas. Bidang tanggung jawab utamanya adalah yang pertama, melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat fakultas dari dekan dan kaprodi, mengarsipkan dokumen dalam bentuk soft file dan hard file secara disiplin, dan memelihara arsip dalam kondisi lengkap, benar, rapi, dan mudah dicari saat dibutuhkan. Memastikan komputer dan printer berfungsi dengan baik. Ini hanya fungsi pemeriksaan saja, jadi tidak dimaksud untuk membenarkan ya, membetulkan. Jadi ya merawatnya saja dan menggunakannya saja. Berikutnya adalah menyiapkan surat atau undangan dan atau kelengkapan untuk keperluan tugas akhir di program studi. Yang kelima adalah menyiapkan dokumen atau keperluan pelaporan ke Dikti atau LL Dikti dengan sepengetahuan kaprodi. Melaksanakan pembuatan surat dan administrasi untuk keperluan mahasiswa yang melakukan survei, penelitian ataupun kerja praktek. Menyiapkan data-data yang disetujui oleh program studi untuk diserahkan ke Pusdik atau Pusat Komputer Data di universitas. Berkoordinasi dengan Biro Administrasi Akademik untuk menyimpan dan mengarsipkan kelengkapan kemahasiswaan seperti KRS, KHS, dokumen UTS, nilai-nilai UTS, nilai UAS, bimbingan skripsi, transkrip nilai, ijazah, dan lain-lain. Berkoordinasi dengan BA untuk administrasi, penyiapan, kelengkapan yudisium, dan wisuda. Nah ini di poin 9 ini sangat penting ya teman-teman, pasti Bapak Ibu pasti saat ini sedang sibuk menyiapkan dokumen-dokumen untuk wisuda. Baik, melakukan tugas-tugas lain yang bertujuan untuk mengembangkan diri dan institusi. Jadi gini maksudnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga bisa meminta
Kaprodi maupun dekan untuk meminta pelatihan-pelatihan. Jadi minta pelatihan-pelatihan ataupun hal-hal yang digunakan untuk pengembangan kemampuan pekerja Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan siakat ini baru sikat cloud. Jika ada kebingungan sampaikan ke Kaprodi untuk bisa diberikan suatu pelatihan ke petugas pusdik misalkan. Nah, berikutnya adalah wewenang. Jadi mengakses arsip dan sistem soft file secara sesuai otoritas yang ditetapkan. Berikutnya adalah mendistribusikan dokumen atau surat ke tujuan masing-masing dengan persetujuan Kaprodi. Menolak akses arsip oleh pihak yang tidak berwenang. Berikutnya adalah berkomunikasi dengan dosen tetap maupun dosen LB untuk koordinasi operasional. Berikutnya meneruskan informasi dari dosen untuk mahasiswa yang terkait. Jadi ini adalah data dari Jobdesk yang bisa Anda baca juga. Nah, ini mungkin ada revisi. Saya ambil dari dokumen yang terakhir di email dari BPM. Mungkin ada revisi, bisa dikonsultasikan dengan BPM. Tapi saya yakin garis besarnya adalah demikian. Nah, berikutnya ini hal yang terpenting dari seorang tata usaha adalah memiliki sifat data awareness, kepedulian terhadap data. Pengalaman kami adalah data ini sangat berfungsi dalam pengambilan keputusan maupun penentu kepatuhan kita terhadap hukum, regulasi, dan pelaporan-pelaporan lainnya, akreditasi dan lain-lain. Nah, mulai saat ini harapan kami setiap tata usaha, setiap kita semuanya memiliki karakter atau perilaku data awareness. Data awareness adalah suatu perilaku untuk meningkatkan kesadaran atas kualitas data yang diterapkan dalam suatu organisasi. Kebutuhan data yang akurat dan lengkap diperlukan untuk mendukung proses bisnis, analisa, dan pengambilan keputusan, pelaporan yang lebih cepat, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pelaporan akreditasi memang sudah dimerdekakan. Jadi artinya kalau tidak ingin naik peringkat itu tidak perlu mengajukan. Tapi kita juga akan diawasi tentang data-data kita. Data-data kita melalui pelaporan-pelaporan yang diregulasikan oleh Dikti dan LDikti tentunya. Nah, harapan kami nanti Bapak Ibu tata usaha punya kepekaan atau kepedulian atau kesadaran terkait data-data. Misalkan yang pertama adalah, jadi gini, kita kampus dipantau dari 4 aspek: input, proses, output, dan outcome. Yang input ini yang pertama adalah dosen berpendidikan S3. Nah, ini artinya apa? Setiap tata usaha harus punya kepekaan. Oh, kalau ada dosen yang sudah lulus S3, mohon di request atau diminta salinan, kalau bisa scan asli ya, jangan fotokopi, scan asli, ijazah dan transkripnya S3 maupun S2. Kalau S2 sudah wajib di dalam dosen ya. Jadi kalau S3 ini tolong diminta. Kalau misalkan kemarin ada Bu Ida, ada Bu Ratna, yang di ekonomi, yang di akuntansi ada Bu Hulda, yang di teknik mungkin ada Bu Ratna Tere. Nah, ini dosen-dosen S3 ini tolong diminta dokumen-dokumen transkrip dan ijazah. Kalau dari luar negeri disertakan juga penyetaraannya. Berikutnya adalah dosen dengan jabatan lektor dan lektor kepala. Nah, ini nanti akan jadi bahan penting dari Pak Petrus, akan menyampaikan bagaimana mengarsip atau mengorganisasi data agar dosen-dosen kita bisa lebih cepat dalam pengajuan jabatan fungsionalnya. Jadi nanti Pak Petrus akan menjelaskan dokumen-dokumen apa. Ini agak sedikit banyak tapi mudah sebetulnya.
kita hanya butuh kesadaran saja. Nanti Pak Pitus mungkin bisa menjelaskan. Berikutnya, ketika ada pertanyaan dari stakeholder eksternal, ini biasanya jumlah mahasiswa. Harusnya tata usaha harus bisa mendata berapa jumlah mahasiswanya. Nah, ini data ini dapat Anda rujuk, data yang paling valid adalah di PD Dikti. Ini tidak perlu masuk, tidak perlu login, teman-teman masuk di PD Dikti. Jadi nanti bisa kelihatan berapa jumlah mahasiswa di tingkat prodi dan rasionya. Rasionya itu berapa? Nah, nanti ini penting sekali bisa tahu berapa rasio perbandingan dari ini setiap semester. Nah, ini nanti misalkan ya, kita kan juga punya Siakat Cloud. Harapan saya adalah Anda cocokkan data di Siakat dan data di PD Dikti. Kalau tidak ada cocokan, maka sampaikan pada Kaprodi bahwa Bu, Pak, ada data tidak cocok antara PD Dikti dan keadaan real atau di Siakat kita. Nah, ini nanti mana yang paling benar itu kita bisa lakukan revisi, tapi data valid adalah di PD Dikti. Jadi PD Dikti harus yang sesuai. Kalau Siakatnya ngomong apa ya disesuaikan. Jadi PD Dikti adalah sebagai acuannya. Jumlah mahasiswa asing kalau ada. Berikutnya adalah jumlah dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri. Nah, ini penting juga bisa mengetahui. Dosen-dosen sekarang banyak yang memproyek ya nanti, atau bekerja sebagai konsultan atau di industri. Yang dulu itu diam-diam karena ada stigma bahwa mencari pekerjaan lain di luar pekerjaan utama sebagai dosen. Nah, ini ternyata sekarang menjadi aspek penting. Jadi Bapak Ibu dosen bisa secara jujur, secara bisa menyampaikan dokumen-dokumen apa saja yang terkait aktivitas di luar, terusnya aktivitas yang terkait dengan profesinya. Baik, di bidang proses ini juga penting, teman-teman tata usaha, Bapak Ibu tata usaha harus bisa mengarsip file asli, bukan fotokopi, terkait akreditasi BAN PT. Tidak hanya itu, bisa tahu tanggalnya juga, tanggal kadaluarsanya. Tanggal kadaluarsanya kapan? Ini penting juga. Tingkat level akreditasinya juga apa. Nah, berikutnya adalah akreditasi program studi. Jadi diingatkan kapan-kapan periodenya. Nah, ini juga penting juga. Terus lah ini yang paling penting di semester Gasal 2020-2021 ini adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini penting untuk didata. Harapan saya tata usaha bisa mendata nanti di akhir semester berapa dosen yang sudah melaksanakan pembelajaran daring, berapa dosen yang hanya menggunakan WA saja. Harapan kami ketika menemui atau menjumpai dosen yang masih menggunakan WA bisa diingatkan ke Kaprodinya, Pak, Bu, ada dosen yang masih menggunakan WA, tidak beralih ke pembelajaran daring. Minimal menggunakan Google Classroom dan AdLink UKDC. Nanti mungkin bisa berkonsultasi dengan yang lebih paham, Pustik, Mbak Diah mungkin, apa itu AdLink, apa itu Classroom. Nah, nanti tata usaha harus bisa mendatanya. Terus dokumen-dokumen kerjasama ya, kerjasama di tingkat prodi dan fakultas tolong didata, lihat tanggal kadaluarsanya, lihat mana yang sudah ada implementasinya. Jadi biasanya dokumen MOU ada tapi tidak ada implementasi. Ini kalian bisa data semuanya. Nah, misalkan dokumen MOU dengan Stesia misalkan, apa aktivitasnya. Kalau tidak ada diingatkan ke Kaprodi, Bu, ini ada dokumen MOU yang tidak ada aktivitasnya, lah segera supaya ditindaklanjuti oleh Kaprodi. Dan juga lihat tanggal kadaluarsanya, biasanya 3 atau 5 tahun dari tanggal ditetapkan. Jadi kalau tanggalnya berapa di bawah ditetapkan, oh biasanya antara 3 atau 5 tahun biasanya. Nanti diingatkan. Terus kelengkapan laporan PD Dikti, kalau teman-teman diminta oleh BAA untuk absbed zaman dulu, kalau sekarang PD Dikti, pelaporan PD Dikti. Nah, ini teman-teman harus bisa merespon dengan cepat. Misalkan data yudisium itu karena terkait dengan PIN sivil dan lain-lain. Itu terkait ijazah ya, penomoran ijazah itu penting sekali. Terus
Nah, ini ada program Merdeka Belajar. Nah, nanti bisa mengingatkan kita prodi dan lain-lain apa aktivitasnya, aktivitas terkait Merdeka Belajar dan lain-lain. Berikutnya adalah artikel. Nah, ini yang kadang-kadang kita di tingkat prodi dan LPPM ada ketidaksamaan data. Biasanya data di LPPM lebih rendah daripada data di tingkat prodi. Banyak dosen-dosen yang menulis, membuat artikel ini tidak menyampaikan. Nah, ini harapan kami adalah peran tata usaha juga penting, bisa mendata apa saja artikel-artikel yang sudah dihasilkan oleh dosen. Hanya merekap saja, melaporkan saja. Nah, ini bisa secara kontinu melaporkan ke prodi juga. Jadi kalau ada dosen yang meneliti, mohon menyampaikan soft copy atau arsip-arsip lainnya. Terus terkait penelitian. Nah, jadi gini, Bapak Ibu tata usaha, dokumen standar dari aktivitas Tridharma adalah yang paling utama adalah surat tugas. Pastikan bahwa dosen yang melaksanakan apapun itu memiliki surat tugas, pengabdian masyarakat maupun hal yang lain, pendampingan mahasiswa dan lain. Nah, ini ada surat tugas. Kalau tidak ada ya dibuatkan, gitu saja tidak apa-apa. Misalkan backdate atau tidak apa-apa. Misalkan kemarin Bu Lucy misalkan kemana gitu ya, hanya inisiatif langsung berangkat. Nah, ini nanti diingatkan, saya dibuatkan surat tugas saja. Jadi kalau yang berangkat dosen ya Kaprodi, yang berangkat Kaprodi ya dekan yang membuat, yang menandatangani surat tugas. Apapun penelitian, pengabdian masyarakat, aktivitas pendampingan, menjadi pembicara, ikut seminar, apapun harus ada surat tugasnya. Nah, berikutnya adalah hal yang terkait inovasi. Misalkan ada Bapak Ibu dosen yang buat buku, buat bahan ajar, paten dan lain-lain. Tapi fokusnya paten ya. Ini nanti. Tapi ini kita akan kembangkan. Terus berikutnya adalah membantu nantinya biro kemahasiswaan dan alumni untuk melakukan tracer. Jadi harapan kami data dalam tracer yang paling penting adalah email dan nomor HP aktif. Email aktif dan nomor HP aktif. Nah, ini harapan kami tata usaha bisa merekod punya data tersebut sehingga ketika melakukan tracer dengan mudah. Jadi form kuesionernya itu bisa dikirim melalui email dan nomor HP aktifnya. Terus jumlah citasi saya kira bukan ranah dari tata usaha. Jumlah paten juga mungkin tidak. Ya, ini kinerja pengabdian masyarakat ini juga penting, hanya mendata berapa dosen yang melakukan pengabdian masyarakat, apa hasilnya, dan pastikan kembali surat tugas, foto-foto juga penting, diminta juga sertifikat-sertifikat dan bukti-bukti pengabdian masyarakat lainnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Tata usaha di Dharma Cendika, harapan kami ada reorientasi yang dulu hanya bersifat hanya melulu melaksanakan tugas, tapi apa yang disuruh itu artinya aktif. Tapi harapan kami ke depan adalah Anda, kita semuanya, Bapak Ibu tata usaha lebih bersifat proaktif, memiliki kesadaran data awareness, karena Anda sangat penting dalam kemajuan perguruan tinggi, sangat penting dalam kemajuan Universitas Katolik Dharma Cendika ke depan. Reorientasi peran tata usaha dengan memiliki perilaku data awareness. Terima kasih, selamat siang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan